tidak menjual sesuatu yang haram gitu ya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan, ya, seperti khamr atau minuman yang memabukkan dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil penjualan barang-barang haram itu hukumnya apa, Pak? Ya, hukumnya haram, ya. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Salah satu contoh sistem perdagangan terlarang ialah menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ya. Yakni seseorang menjual sesuatu yang tidak ia miliki, menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya misalnya, dan semua jenis perdagangan, ya, terlarang lainnya. Tidak terlalu banyak mengambil untung. Nah, ini adab jual beli, Pak. Ya, makanya dulu mungkin banyak orang masuk Islam gara-gara pedagang muslim. Berarti apa, Pak? Bisa jadi mereka mengamalkan adab ini, Pak. Ya. Seharusnya penjual tidak terlalu banyak mengambil untung, tetapi ambillah keuntungan yang sedang dan wajar. Hendaklah ia mengasihani, ya, orang lain, dan jangan hanya berambisi untuk mengumpulkan harta saja. Ya, sebab orang yang tidak mengasihani orang lain tidaklah berhak untuk dikasihani, ya. Tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan. Hendaklah pedagang tidak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dan bersumpah bahwa kualitas barang tersebut seperti barang ini dan itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti ini atau cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Ya, jadi memang dagangannya laku gara-gara itu, tapi apa? Hilang berkah. Tidak berbohong ketika berdagang. Termasuk berbohong menjual barang yang ada cacatnya dan hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli. Termasuk berbohong menjual barang yang ada cacatnya dan hal itu tidak diberitahukan. Harusnya beritahu, ya, beritahukan kepada pembeli. Nabi pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, ya, afala ja'altahu fawqat ta'am kay yarahun nas, kata Rasulullah, mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya, ya. Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang melakukan penipuan maka ia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Penjual harus melebihkan timbangan. Nah, ini diantara adab, ya, walaupun bukan keharusan, harusnya kan sesuai timbangan, tapi melebihkannya ini bagian dari adab. Apabila seorang penjual menimbang barang dagangannya, maka dia harus memberi lebih dari berat timbangan yang telah ditentukan. Dia harus jujur dalam menimbang dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Bagaimana dia suka jika barang dia beli diberikan dengan sempurna, maka dia pun wajib memberikan hak, ya, hak orang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, ya. Pemaaf, permudah, dan lemah lembut dalam melakukan jual beli. Seharusnya penjual dan pembeli memiliki sifat-sifat ini. Jadi ini dua-duanya, Pak, ya, penjual dan pembeli. Dia harus pemaaf, dia harus mempermudah, ya, dia harus lemah lembut dalam melakukan jual dan juga beli, ya. Jangan salah satunya bersikap keras kepada yang lain. Pembeli tidak boleh mengurangi hak penjual, dan penjual jangan menjual terlalu mahal sehingga memberatkan pembeli. Jangan terlalu banyak tawar-menawar dan berdebat, tetapi hendaknya saling memaklumi. Sebab yang bisa memunculkan permusuhan dan dendam diantaranya seseorang membeli barang yang telah dibeli saudaranya, seperti jual beli jenis najash dan lain-lain yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, kata Rasulullah. Janganlah kalian saling melakukan perdagangan dengan najash. Ya, apa perdagangan najash itu? Perdagangan najash itu adalah seorang datang seolah-olah ingin membeli sebuah barang, lantas ia pun tawar-menawar barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli, sehingga kemudian ia membeli barang tersebut dengan harga tinggi di atas harga pasaran.
Cara ini banyak terjadi pada lelang, Pak ya. Ada orang nawar tujuannya bukan untuk beli, tapi untuk naikin harga gitu. Saling membenci, saling bermusuhan, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya.